Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 29 Juli 2024 ya. Update pergerakan dari penerusan outlook yang saya posting di hari Sabtu dan Minggu kemarin itu. Untuk Senin ini kita mulai dulu dari segi indeks dolar. Dari segi tempo 51 itu harga itu bergerak menuju sekarang itu posisinya sudah berada di atasnya resisten pertama weekly ya, yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 104.47. Ada candle bullish di sini, berarti ada potensi untuk minggu ini indeks dolar itu kalaupun menguat ya, itu menuju 104.71 sebagai resisten 2 weekly. Batas maksimal zona pantau sementara sebelum rilis FOMC dan NFP itu berada di 104.95 sampai dengan 105.07. Hati-hati kalau misalkan untuk indeks dolar ini nanti kuat ke atas di level area 104.71, hati-hati, yang saya khawatirkan di sini nanti akan ada reaksi, entah itu membuat rally, base rally, atau terkoreksi dulu menuju ke bawah sebagai history high minggu lalu yang berada di 104.55 sebelum melanjutkan ke atas kembali. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar ini ada potensi lanjut menguat tetapi ringnya terbatas, hati-hati di level area 104.71. Selanjutnya adalah untuk gold. Nah, pergerakan untuk gold ini kemarin planningnya sebenarnya ada dua ya, buy dan sell. Kalau misalkan buy itu harus ada konfirmasi harga ini bergerak tutup di atasnya 2402 terlebih dahulu baru terkonfirmasi ada potensi untuk gold ini lanjut ke atas. Tapi kalau kita lihatin dari segi time frame satunya untuk hari ini, harga ini pas di level area 2402 di sini dan masih ke reject ke bawah. Kemudian di zona tengah atau sebagai pivotnya, di sini juga ada reaksi dan harga saat ini itu berada di bawah pivot tetapi masih berada di atas sebagai level area konfirmasi bagian bawah yang berada di 2382. Secara otomatis untuk planning buy ini masih belum bisa digunakan. Alasannya adalah belum terkonfirmasi dari segi time frame 4 mampu tutup di atasnya 2402. Jadi masih belum ada konfirmasi, secara otomatis planning buy ini tercancel. Kemudian untuk planning sell itu akan ada lagi. Sebenarnya untuk swingnya saya lebih memilih itu kalau misalkan dari segi time frame 4 minimal ya atau daily, biarin harga ini turun dulu, terkonfirmasi tutup di bawah level area 2382 baru koreksi, kemungkinan baru masuk sell. Ini saya lebih oke daripada kalau misalkan masuk sell sekarang targetnya pun ini masih terbatas, risikonya pun kalau menurut saya ini 50-50 ya, misalkan mau entry sell sekarang, pikirin baik-baik dengan risiko stop loss itu harus berada di atasnya 2402 dengan jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 165 pip. Tetapi dari segi targetnya itu harus berada di level area untuk 1:1 itu kurang lebih mendekati 2371 karena di sini juga ada level area yang sebelumnya resisten punyanya Monthly saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Ruang gerak sekitar 165 itu pas di level area 2371 atau batas maksimal sementara adalah karena belum terkonfirmasi 2366 ini sebagai target maksimal. Ini kalau menurut saya kalau mau sell sekarang sebenarnya sih nggak masalah, tetapi pikirin baik-baik berani atau tidak meresikokan sebesar 165 pip dengan rewardnya sebesar 210 pip maksimal. Ini berani atau enggak? Kalau menurut saya untuk swingnya saya lebih prepare konfirmasi tutup dari segi time frame 4 di bawah 2382 baru nanti koreksinya dari segi time frame kecil entry di bawah 2392 tentunya sih nggak masalah. Ini kalau misalkan nunggu konfirmasinya, tetapi kalau mau go sekarang maksa masuk sekarang pikirin baik-baik dengan risiko sekian ini berani atau tidak. Intinya adalah jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Untuk malam ini saya lebih prefer gold itu akan kedorong ke bawah. Hati-hati setelah terjadinya konfirmasi. Kalau misalkan H4 mampu tutup di bawah 2382, hati-hati potensi terjadinya koreksi dari segi time frame kecilnya mendekati atau retest di pivotnya 2392 sebelum lanjut ke bawah karena di sini juga ada level drop, base drop atau zona supply yang baru terbentuk. Oke, untuk kesimpulannya gold malam ini sampai dengan besok malam masih ada potensi ini mungkin akan kedorong ke bawah baik dari segi time frame H4 ataupun H1. Nah, ini untuk time frame H4-nya ya, untuk planning swingnya masih off, masih belum jalan. Kalau untuk swingnya itu menunggu konfirmasi tutup di bawah 2382, koreksi baru ambil sell, tentunya sih nggak masalah. Untuk targetnya sih masih belum ada perubahan dari segi planningnya. Untuk TP1 itu saran saya ya 2377 untuk swingnya setelah terjadi konfirmasi. Kemudian 2304 ini adalah TP2 maksimal untuk minggu ini. Jadi nanti hati-hati sebelum rilis FOMC dan NFP, pikirin baik-baik. Meskipun kalau misalkan sesuai dengan planning, pikirin baik-baik, yang saya khawatirkan spike atas bawah. Kemudian GBP USD
Pergerakan untuk GBP USD dari segi time frame 1 kita lihatin dulu. Open market itu kan sebenarnya berada di bawah support ya sebenarnya, cuman ada sedikit gap dan harga ini kedorong ke atas. Perhatikan di level area bagian konfirmasi bawah zona tengah atau sebagai pivot ya. Di sini kan juga ada reaksi ke reject. Ini kalau teman-teman dapat di sini ya, meskipun sesuai dengan planning outlook, TP1 itu sudah tercapai. Kalau misalkan rekan-rekan dapat entry di 1.2882 pas di kisaran level area TP1 atau support kedua weekly-nya, harga ini ada reaksi. Jadi ini saya anggap kalau misalkan rekan-rekan itu dapat posisi di level area sebagai titik entry yang saya bahas di outlook kemarin, pas di sini harga reject keluar kembali dari zona yang di blok abu-abu ini, go ke market itu setidaknya kalau misalkan dapat sedikit di bawahnya. Harusnya karena TP1 sudah kena ya, seperti biasa, majukan stop loss keluar sebagian posisi. Kalau mau adjust untuk target TP2-nya, saran saya untuk minggu ini jangan jauh-jauh di bawah 1.2740 ya, kurang lebih di sini. Meskipun ada ruang gerak sekitar 141 pip, setidaknya saya lebih prefer kalau mau adjust stop loss-nya dikarenakan TP1 sudah kena, sedikit di atasnya 1.27400 ini kemungkinan sih oke ya. Kalau untuk entry lanjutan saya belum ada. Cuman kalau berani merisikokan naruh stop loss di atasnya 1.2862, tentunya sih nggak masalah, tetapi targetnya hati-hati kalau mau sell sekarang ya, pikirin baik-baik 1.2765 ini sebagai target terdekatnya, dikarenakan harga ini masih belum terkoreksi sedikit lebih tinggi setelah retest di level area 1.2813. Jadi lebih prefer saya wait and see dulu, kecuali untuk rekan-rekan yang sudah dapat waktu ngeliatin outlook yang saya posting di hari Minggu kemarin, tentunya yang kena TP di sini, idealnya majukan stop loss keluar sebagian posisi, tentunya sih lebih oke. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD ini statusnya juga sama, tertahan di zona tengah atau sebagai pivotnya. Sebenarnya sih saya lebih ideal kalau misalkan terkoreksi ke atas di level area resisten pertama ya. Jadi kalau misalkan terkoreksi ke level area resisten pertama ini, tentunya sih lebih oke kalau mau ancang-ancang cari setup swing. Tetapi dari segi outlook yang kemarin saya posting itu, harga ini lebih memilih ke skenario yang kedua yang ada di sini ya. Jadi skenario pertama sementara saya hapus dulu, kita masuk ke skenario yang kedua ini, dikarenakan harga ini ke reject di zona tengah atau sebagai pivotnya. Saya juga udah ada entry posisi sebenarnya di Euro USD, tetapi sedikit telat saya dapat harganya itu 1.08500 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, perhatikan di level area 1.08644 ya. Kalau saya zoom dari segi time frame 1, mungkin ini kelihatan ketika menyentuh level area tersebut untuk pagi tadi, harga ini langsung ke reject ke bawah, tertahan di pivot weekly-nya yang berada di 1.0864, harga langsung drop ke bawah. Titik entry sebenarnya kalau misalkan keluar dari zona yang di blok abu-abu ini, tentunya sih kalau mau go sell nggak masalah, tetapi TP1 ya hati-hati. TP1 itu berada di 1.0800 pembulatan atau sebagai physical price level. Sebenarnya kalau mau adjust stop loss sekarang sih di break even sih nggak masalah, tetapi kalau misalkan di adjust sampai dengan di bawah support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.0838, tentunya ini sedikit riskan ya. Jadi saya lebih prefer kalau misalkan mau adjust stop loss, idealnya sih mending taruh di sedikit di bawahnya pivot dulu. Kalaupun mau keluar sebagian posisi, ini lebih oke kalau misalkan harga kedorong ke bawah menuju support 2 weekly yang berada di 1.0800 ya sebagai physical price levelnya, baru nanti keluar sebagian posisi, stop loss bisa dimajukan sedikit di atasnya resisten yang berada di 1.0838. Jadi untuk skenario nya Euro USD, kesimpulannya adalah lebih memilih ke planning yang kedua, opsi sell sudah aktif. Selanjutnya adalah AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini sebenarnya masih sideways. Ini kalau mau dijadikan untuk entry sell sekarang sih ini agak rawan ya. Yang saya khawatirkan untuk besok ini, harga ini mental ke atas terkoreksi mengambil zona tengah atau sebagai pivotnya, dikarenakan di sini juga ada zona supply yang masih fresh baru lanjut ke bawah. Ini yang saya khawatirkan. Tetapi kalau misalkan mau day trade, pikirin baik-baik untuk resikonya. Kalau misalkan sell sekarang itu harus berada di atasnya 0.6568 ini untuk naruh stop lossnya. Cuman kalau misalkan saya gambar, kalau misalkan sell sekarang ya, stop loss itu ruang gerak sekitar 30 sampai dengan 35 pip. Tetapi dari segi targetnya ini nggak bisa jauh-jauh. History low minggu lalu itu ruang gerak sekitar 30 pip. Cuman kalau ngambil tengah-tengah sebagai physical price levelnya yang berada di 0.6500, ini tentunya sih oke. Cuman pertanyaannya adalah berani atau enggak, karena masih ada potensi harga ini kedorong ke atas menguji pivot weekly-nya sebelum harga kedorong ke bawah. Jadi kalau misalkan berani masuk sekarang dengan opsinya sell, dengan targetnya berada di
0,6500 sebagai risiko pre-level dengan risiko rewardnya 40 pip sebagai TP, stop lossnya kurang lebih sekitar 30 pip, tentunya sih nggak masalah, tetapi pikirin baik-baik. Kalau menurut saya masih ada potensi up baru drop, jadi hati-hati. Saya tidak merekomendasikan masuk sekarang ya. Untuk AUD ini sedikit rawan, cuman kalau mau maksa masuk ke market, saran saya adalah untuk stop loss hati-hati, jangan jauh-jauh di atasnya 0,65700 pembulatan ya, ruang gerak antara 30 sampai dengan 35 pip. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini kalau kita lihat sebenarnya ini harga ini kuat ke atas, tetapi dikarenakan masih belum ada potensi atau tanda-tanda koreksi minimal ya zona tengah atau sebagai pivotnya. Kalau mau go sekarang ini rawan. Jadi menurut saya lebih memilih netral dulu, jangan paksa masuk ke market di USD CAD. Intinya adalah kalau misalkan harga ini langsung lanjut ke atas, kedorong ke atas, mending sekalian aja ke atas. Itu lebih aman daripada maksa masuk sekarang, tetapi dari segi jarak stop loss ini lebar banget. Kalau misalkan ada kesempatan untuk USD CAD ini terkoreksi ke bawah menuju zona tengah atau sebagai pivotnya, ini lebih ideal untuk nekan risiko dengan jarak stop loss lebih kecil, tetapi dari segi targetnya bisa maksimal. Tetapi kalau misalkan harga masih tetap berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.3825, tentunya ini agak rawan ya. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD ini saya lebih memilih netral dulu untuk hari Senin ini. Cuman kalau ada planning lanjutan di hari Selasa, mungkin akan ada pola baru yang terbentuk, itu mungkin lebih oke. Nanti saya akan bahasin di video yang selanjutnya. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya. Pergerakan dari time frame H1 ini sebenarnya sih ada sedikit gap ke bawah ya, tetapi harga ini pelan-pelan ngerambat ke atas dan juga belum ada konfirmasi yang lebih jelas mengidentifikasikan bahwa harga ini mau lanjut ke atas. Kalau menurut saya USD Swiss ini mungkin akan terkonfirmasi lanjut ke atas ketika ada penutupan minimal dari segi time frame H4. Ideal adalah daily tutup di atasnya 0.8868, ini mungkin akan terkonfirmasi, tetapi yang saya khawatirkan nggak akan langsung ke atas ya, ini yang saya khawatirkan, tetapi akan ada koreksi retest di zona tengah atau sebagai pivotnya sebelum uptrend kembali. Jadi untuk USD Swiss ini masih tetap standby, outlooknya masih belum bisa digunakan, tinggal menunggu aja penutupan di atas 0.8868 baru nanti cari koreksinya. Kemungkinan kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, sebenarnya selama harga tidak mampu bergerak di bawah 0.8832, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru planning buy ini akan bisa digunakan kembali. Tetapi dari segi stop lossnya, history low hari ini mungkin bisa dijadikan acuan, ruang gerak sekitar 36 sampai dengan 40 pip, tentunya sih nggak masalah. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di history high minggu lalu, ruang gerak sekitar 70 sampai dengan 75 pip. TP2 itu ruang gerak sekitar 120 pip. Jadi ini untuk USD Swiss belum ada perubahan planning, dan juga planning di outlook masih off, tinggal nunggu konfirmasi penutupan di atas 0.8868 dari segi time frame H4 minimal, baru nanti dari segi time frame kecilnya H1 ke bawah cari koreksinya. Selama batas koreksinya nanti tidak mampu bergerak di bawah 0.8832, kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid, idealnya sebenarnya buy itu akan ada lagi setelah selesainya koreksi, harga ini tetap berada di atasnya 0.8850 baru oke. Cuman kalau mau masuk ke market sekarang, pertanyaannya adalah berani atau tidak merisikokan antara 35 sampai dengan 40 pip. Kalau berani nggak masalah, targetnya itu berada di TP1 0.8924, TP2 adalah maksimal 0.8973 terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini sebenarnya harga kedorong ke atas, tetapi kalau saya zoom ya, harga ini ke reject di level area 154.100 di sini. Kemudian ada candle bearish panjang ya, dan harga ini mendekati target untuk TP sell-nya itu kurang lebih itu ngepres banget. Dari jarak untuk TP-nya itu cuma ada 5 pip aja. Jadi ini saya anggap udah kena untuk entry sell-nya untuk rekan-rekan yang dapat entry di sini ya. Cuman ini sudah tidak valid lagi untuk ancang-ancang cari setup sell. Kemudian untuk buy-nya masih off dulu, masih belum ada. Kecuali dari segi time frame 4 ini, karena planningnya itu kan kemarin ada sell ada buy sebenarnya ya untuk swing. Cuman di outlook kemarin saya untuk day trade-nya itu sell, tetapi untuk planning swingnya itu masih belum ada. Kalau misalkan untuk USD Yen ini harga mampu kedorong ke atas dan terkonfirmasi tutup di atasnya 155.500,
masih ada potensi untuk USD Yen ini kedorong ke atas menuju level area. Yang pertama adalah 156,67, yang kedua adalah 159,49 sebelum masuk ke market untuk ancang-ancang cari setup sell dengan konteksnya adalah swing. Tetapi kalau misalkan malam ini sampai dengan besok harga masih bermain-main aja di level area 154,800 sampai dengan 152,94, tentunya saya lebih memilih netral dulu. Planning buy itu kemungkinan akan ada lagi kalau misalkan harga ini sudah mampu terkonfirmasi tutup di atasnya 155,500 dari segi time frame H4 minimal, baru nanti cari koreksinya, baru go market masuk buy ya. Itu tentunya sih lebih oke. Cuman kalau untuk saat ini rawan potensi terjadinya sideways di antara 154,800 sampai dengan 152,94. Jadi ini saya lebih memilih netral dulu untuk USD Yen hari ini sampai dengan besok di sesi pertengahan Eropa ya. Cuman kalau misalkan ada waktu nanti akan saya update lebih lanjut. Oke, mungkin untuk update-nya penerusan daripada outlook yang kemarin ya. Sekian dulu. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.